Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Anida Sabitah Silmi. Saya dari jurusan Teknologi Pangan Universitas Pasundan dengan NPM 253020127. Di video kali ini saya bakal bahas topik Pancasila sebagai dasar demokrasi Indonesia. Seperti apa yang sudah dosen kita Bapak Sudowo ajarkan. Topik ini mungkin kedengaran agak berat, tapi sebenarnya bakal gampang kalau kita lihat dari kehidupan sehari-hari. Intinya, saya akan jelaskan gimana nilai-nilai Pancasila, terutama sila keempat, itu jadi dasar cara kita berdemokrasi di Indonesia. Kenapa topik ini tuh penting? Karena sering banget kita dengar kata demokrasi, tapi nggak semua orang paham kalau demokrasi di Indonesia itu punya karakter khas yang nggak sama dengan negara lain. Kita itu punya yang namanya demokrasi Pancasila yang dibangun dari nilai-nilai dalam kelima sila Pancasila, terutama sila keempat ya. Nah, di presentasi kali ini, saya bakal bahas dari konsep dasarnya, hubungan Pancasila dengan demokrasi, sampai contoh nyata penerapannya di kehidupan sehari-hari. Pertama, kita bahas sedikit tentang apa itu demokrasi. Demokrasi secara umum berarti pemerintah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Artinya, rakyat itu punya peran besar dalam menentukan arah negara. Mulai dari memilih pemimpin, memberikan pendapat, sampai ikut terlibat dalam proses pengambilan keputusan. Tapi, yang sering nggak disadari adalah setiap negara punya cara menerapkan demokrasinya masing-masing demokrasi yang berbeda. Demokrasi di Indonesia nggak bisa disamain sama demokrasi di Barat atau negara lain karena kita punya nilai, budaya, dan karakter bangsa sendiri-sendiri. Nah, disinilah Pancasila jadi penting banget. Pancasila bukan cuma dasar negara, tapi juga jadi filter atau pedoman supaya demokrasi yang diterapkan tetap sesuai dengan jati diri bangsa negara Indonesia. Bagian inti dari hubungan Pancasila dan demokrasi itu ada di sila keempat, yang bunyinya, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kedengarannya panjang, tapi kalau dipecah satu-satu, gampang buat dipahamin. Kerakyatan berarti kekuasaan itu kembali ke rakyat. Rakyat punya hak buat menentukan nasibnya lewat pemilu, lewat suaranya, dan lewat aspirasi. Hikmat kebijaksanaan. Keputusan itu harus diambil dengan kepala dingin, dengan pertimbangan yang matang, bukan asal, bukan emosional, dan bukan karena kepentingan kelompok tertentu. Permusyawaratan. Ini ciri khas demokrasi Indonesia. Keputusan idealnya dibuat lewat musyawarah, bukan cuma voting cepat. Musyawarah itu proses ngobrol, mempertimbangkan pendapat, dan mencari titik tengah. Perwakilan. Dalam negara sebesar Indonesia, rakyat butuh diwakili. Makanya kita punya DPR, DPRD, dan lembaga perwakilan lainnya. Mereka itulah yang menyuarakan pendapat rakyat. Jadi,
Demokrasi Indonesia itu bukan demokrasi bebas yang bisa semaunya, tapi demokrasi yang punya karakter, bermusyawarah, menghargai semua suara, dan mencari keputusan yang adil bagi semua. Demokrasi Pancasila punya ciri khas yang membedakan dari demokrasi lain. 1. Musyawarah untuk mufakat. Ini inti sila keempat. Musyawarah itu adalah proses saling mendengarkan, bukan rebutan bicara. Kalau bisa disepakati bareng, itu yang diambil. Voting sebenarnya ada, tapi itu jalan terakhir. 2. Menjunjung nilai kemanusiaan. Demokrasi Indonesia tidak boleh melanggar hak asasi orang lain. Ini menghubungkan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Artinya, demokrasi harus manusiawi, nggak boleh menginjak kelompok tertentu. Yang ketiga, mengutamakan persatuan. Dalam demokrasi Pancasila, kritik itu boleh, beda pendapat itu wajar, tapi semuanya tetap harus menjaga persatuan. Ini nyambung ke sila ketiga, persatuan Indonesia. 4. Keputusan berpihak pada keadilan sosial. Demokrasi kita harus memperhatikan kesejahteraan masyarakat, bukan cuma kepentingan elit, terkait dengan sila kelima. Yang kelima, melibatkan perwakilan rakyat. Karena negara ini luas, aspirasi rakyat disalurkan lewat wakil-wakil di DPR, DPRD, dan lembaga legislatif lainnya. Jadi, demokrasi kita itu bukan demokrasi asal beda pendapat, tapi demokrasi yang bermartabat dan punya arah jelas lewat Pancasila. Supaya nggak cuma teori, saya kasih contoh-contohnya. Yang pertama itu kita ada pemilu dan pilkada. Rakyat memilih pemimpin. Ini wujud kerakyatan. Ada aturan ketat kampanye, menjaga persatuan dan kemanusiaan. Terus ada KPU atau Bawaslu, ini menjaga keadilan sosial. Kedua, rapat OSIS atau organisasi sekolah. Biasanya membahas ide kegiatan lewat musyawarah. Kadang voting kalau nggak dapat mufakat. Ini demokrasi Pancasila versi kecilnya. Yang ketiga, musyawarah keluarga. Walaupun sederhana, itu tetap memakai prinsip demokrasi. Semua anggota boleh bicara, keputusan diambil bareng. Yang keempat, DPR membuat undang-undang. Walaupun tadi konsepnya udah bagus ya, tapi penerapannya tetap menghadapi tantangan. Beberapa tantangannya. 1. Hoaks dan provokasi di media sosial, bikin masyarakat gampang terpecah. 2. Meningkatnya sikap intoleran, padahal demokrasi harus menghormati perbedaan. 3. Politik uang, mengurangi kualitas demokrasi. 4. Kurang pahamnya masyarakat tentang politik. Literasi politik masih rendah, sehingga mudah terpengaruh. 5. Konflik dalam perbedaan pilihan politik. Padahal demokrasi seharusnya tetap menjaga persatuan. Disinilah pentingnya nilai-nilai Pancasila sebagai penjaga agar demokrasi tetap sehat. Nah, jadi itulah penjelasan tentang bagaimana Pancasila menjadi dasar demokrasi Indonesia, mulai dari sila keempat, ciri-cirinya, contoh nyata, sampai tantangan yang kita hadapin. Harapannya kita sebagai generasi muda bisa lebih paham bahwa demokrasi itu bukan cuma pemilu atau debat politik, tapi soal bagaimana kita mengambil keputusan secara adil, bijak, manusiawi, dan tetap menjaga persatuan. Dan semua itu diarahkan oleh nilai-nilai Pancasila. Terima kasih sudah menyimak penjelasan saya. Semoga penjelasan ini membantu kita memahami bahwa demokrasi Indonesia itu punya jati diri sendiri dan Pancasila adalah fondasinya. Sekian.